Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyelidikan wabah epidemik dan pandemik. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu ada Gita Aryani Dewi, Maila Faiza Zarfan, dan saya Sinta Hamidah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja di next slide-nya. Ya, ada latar belakang wabah dapat dicurigai di fasilitas medis jika kegiatan pengawasan rutin mendeteksi si kasus yang luar biasa tinggi atau peningkatan yang signifikan jumlah kasus. Epidemiologi wabah ini bertujuan untuk mempelajari epidemi, untuk mengendalikannya dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Secara umum, wabah berarti kejadian yang tiba-tiba. Sedangkan dalam pengertian epidemiologis, wabah didefinisikan sebagai peningkatan penyakit secara tiba-tiba lagi dengan tempat dan populasi yang diamati. Analisis wabah dapat memberikan informasi tentang penyebaran patogen terkenal di wilayah geografis baru. Agen infeksi ini ke daerah impia, turis, hewan impor dan makanan yang terkontaminasi menurut et al. 2001. Investigasi wabah ini berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan peraturan masyarakat dan perusahaan. Mungkin Selanjutnya ada perbedaan pengertian wabah, epidemi, dan pandemi. Wabah adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah atau kelompok tertentu memiliki lebih banyak kasus atau peristiwa daripada yang diperkirakan selama periode waktu tertentu. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, yaitu seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah jadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa epidemi merupakan di mana penyebab baru suatu penyakit atau kondisi melebihi prevalensi normal pada populasi atau wilayah geografis tertentu. Sedangkan pandemi yaitu pandemi yang melintasi batas-batas geopolitik dan terkadang bersifat global. Next. Selanjutnya ada penyelidikan wabah, epidemi, dan pandemik. Alasan utama untuk melakukan investigasi wabah adalah untuk mengidentifikasi sumber untuk menetapkan pengendalian dan untuk melembagakan tindakan yang akan mencegah episode penyakit di masa depan. Mereka juga kadang-kadang dilakukan untuk melatih personel baru atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyakit dan mekanisme penularannya. Apakah penyelidikan wabah akan dilakukan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit, potensi penyebaran, ketersediaan sumber daya, dan terkadang oleh pertimbangan politik atau tingkat kekhawatiran di kalangan masyarakat umum. Kemudian organisme baru dan yang sebelumnya tidak diketahui dapat berasal dari berbagai reservoir, misalnya hewan, serangga, air, atau tanah. Organisme ini dapat bermutasi dan melompat dari satu spesies hewan ke spesies lain dan mengakibatkan wabah yang dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Mendeteksi dan mengkarakterisasi wabah membutuhkan sejumlah besar sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan. Next.
Kemudian ada pun langkah-langkah dalam investigasi wabah, epidemi, dan pandemi, yaitu yang pertama menentukan adanya wabah, menentukan apakah ada klaster kasus penyakit rawan wabah, atau satu kasus penyakit dengan kepentingan internasional. Kemudian tinjauan insiden di masa lalu di area wabah, periksa perubahan terbaru. Kemudian ada yang kedua, dikonfirmasi diagnosis. Yang pertama membuat deskripsi klinis dari beberapa kasus untuk mengangkat hipotesis dalam hal diagnosis. Yang kedua, mengumpulkan spesimen biologis yang tepat dengan cara yang benar untuk mengkonfirmasi diagnosis yang dicurigai. Yang ketiga, kirim sampel biologis dengan aman dan dikemas dengan tepat ke laboratorium yang tepat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada tentukan kasus. Rumuskan definisi kasus, waktu, tempat, dan orang menggunakan definisi kasus umum. Jika berlaku, misalnya WHO, CDC, Depkes. Beberapa level dimungkinkan termasuk definisi kasus yang sensitif disesuaikan dengan tahap deskriptif dan yang spesifik lebih disesuaikan dengan tahap analitis. Lalu yang keempat, cari kasus. Cari kasus dalam batas waktu dan ruang definisi kasus. Kompilasi dan perbarui daftar baris kasus. Misalnya, pada spreadsheet, untuk setiap kasus, dokumentasikan setidaknya tanggal permulaan, usia, jenis kelamin, zona tempat tinggal, dan hasilnya. Lalu yang kelima, hasilkan hipotesis menggunakan temuan deskriptif. Jelaskan wabah dari waktu ke waktu melalui kurva epidemi. Gambarlah peta titik dan jika mungkin, peta dengan insiden per 1.000 penduduk menurut wilayah tempat tinggal. Hitung insiden berbasis populasi berdasarkan usia dan kelompok jenis kelamin. Lakukan wawancara yang menghasilkan hipotesis dengan pasien kasus untuk mencoba cari tahu apa yang umum untuk semua pasien kasus. Lalu yang keenam ada uji hipotesis dengan studi analitik. Tulis protokol mini untuk menguraikan hipotesis yang akan diuji dan desain penelitian yang akan digunakan. Melakukan studi analitik, case control, atau cohort. Lalu yang ketujuh ada menarik kesimpulan, menganalisis studi epidemiologi analitis, merumuskan kesimpulan yang menjelaskan fakta yang diamati. Lalu yang kedelapan ada bandingkan hipotesis dengan fakta yang sudah ada, studi tambahan, melakukan penilaian lingkungan yang dipandu oleh hasil studi analitis, tinjau literatur, diskusikan kesimpulan dengan rekan kerja, rekan sejawat, dan supervisor. Yang kesembilan ada komunikasikan temuan. Tulis laporan ringkasan draft 1 halaman untuk ditinggalkan di lapangan sebelum keberangkatan. Komunikasikan temuan dengan supervisor, laboratorium, dan otoritas kesehatan masyarakat setempat. Yang ke-10 ada lakukan tindakan pencegahan, merumuskan rekomendasi yang jelas dan spesifik. Misalkan ada siapakah, bagaimana, memastikan pelaksanaan rekomendasi, dan mengevaluasi relevansi dan efektivitas rekomendasi. Kemudian ada kegiatan penanggulangan wabah epidemi dan pandemi. Ada 5 strategi untuk menangani masalah wabah, yaitu mengendalikan aktivitas masyarakat dan modifikasi perubahan perilaku dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, percepatan pembentukan komunitas atau herd immunity secara bertahap, mulai dari pembentukan kekebalan daerah, termasuk dengan aglomerasi, hingga lambatnya pembentukan secara nasional. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di setiap sudut kawasan atau di negara lain. Demikian juga, biaya pengujian, pelacakan, dan perawatan telah meningkat. Yang keempat ada untuk pengobatan diagnostik maupun kegiatan medis lainnya, pantau penyebaran varian virus saat muncul dan berkembang seiring pembaruan teknologi. Dan yang kelima, sebagai investasi jangka panjang di bidang kesehatan, kembangkan rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang yang menggabungkan
pertimbangan-pertimbangan interdisipliner seperti interaksi antar manusia, hewan, dan tumbuhan. Kesimpulan, dalam penyelidikan ini mengenai wabah epidemi dan pandemi dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan ini terdapat penjelasan mengenai jenis dan lainnya. Adapun perbedaan di antaranya endemik atau wabah, di mana prevalensi penyakit atau kondisi yang biasa terjadi dalam populasi atau wilayah geografis tertentu. Kemudian epidemi, di mana penyebab baru suatu penyakit atau kondisi melebihi prevalensi normal pada populasi atau wilayah geografis tertentu, dan pandemi, yaitu epidemi yang melintasi batas-batas geopolitik dan terkadang bersifat global. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam investigasi wabah, epidemi, dan pandemi, dan lain-lain. Baik, sekian dari kelompok 12. Saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi dari kelompok 12 sudah selesai. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja membacakan pertanyaannya kepada kelompok kami, kelompok 12. Izin bertanya, Ibu Moderator. Ya, boleh. Suatu penyakit dapat dikatakan wabah ketika penyakit tersebut memiliki kondisi seperti apa? Baik, terima kasih kepada Priska yang telah bertanya kepada kelompok 12. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Iya, boleh. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi itu muncul di tengah masyarakat. Nah, apa aja sih yang menjadi permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat COVID-19? Baik, terima kasih kepada Rizky Kania yang telah bertanya. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi? Izin bertanya, moderator. Iya, boleh. Moderator, saya izin bertanya, apakah ada perbedaan penyakit dari endemi, epidemi, dan pandemi? Terima kasih. Terima kasih kepada Nova yang telah bertanya kepada kelompok 12. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada. Izin bertanya, Ibu Moderator. Iya, boleh. Menurut kelompok kalian sendiri, untuk tujuan dilakukannya kegiatan investigasi wabah itu seperti apa ya? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi telah bertanya. Mungkin ditampung terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, mungkin dari kelompok 12 lainnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Boleh dipersilakan untuk. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Nova. Untuk pertanyaannya, apakah ada perbedaan contoh
penyakit dari epidemi dan pandemi. Betul, no, Pak? Ya, menurut yang saya tahu gitu, kalau untuk endemi itu contohnya seperti penyakit malaria atau demam berdarah. Kalau untuk epidemi, penyakit seperti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, contohnya pada 2019, kemudian avian influenza atau flu burung di Indonesia pada tahun 2012 dan SARS di 2003. Kemudian contoh penyakit yang di pandemi yaitu seperti COVID-19. Bagaimana, no, Pak? Apakah jelas suaranya? Jelas, makasih Gita. Baik, moderator izin menjawab pertanyaannya Ayu. Pertanyaannya, apakah tujuan dilakukannya kegiatan investigasi wabah ya? Tujuan dilakukannya kegiatan investigasi wabah itu yang pertama untuk mengetahui agen penyebab, kemudian untuk mengetahui cara penularannya, kemudian yang ketiga untuk mengetahui sumber dari penularannya itu melalui apa, kemudian yang keempat untuk mengetahui ada tidaknya carrier, kemudian yang kelima untuk mengetahui populasi yang berisiko, dan yang keenam untuk mengetahui faktor resiko hubungan dengan kejadian itu sendiri. Bagaimana Ayu, apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya oleh saya ya, izin menjawab pertanyaan dari Rizky Kania. Tadi itu kan pertanyaannya, sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Nah, apa saja yang menjadi permasalahan sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19? Izin menjawab ya. Akibat kasus corona ini, COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, lalu memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 dan lain-lainnya. Lalu untuk beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19, yaitu diantaranya yang pertama tuh ada kelangkaan barang gitu. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia gitu, beberapa barang menjadi langka gitu di pasaran. Bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong untuk membeli barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak. Nah, sering dengan adanya isu lockdown di Indonesia gitu. Lalu yang kedua itu masalahnya itu ada disorganisasi dan disfungsi sosial. Nah, jika kita mengamati berita yang beredar belakangan ini gitu, ada faktor sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Nah, faktor menarik itu yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Lalu yang ketiga itu ada tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri gitu yang tengah langka saat ini. Pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan itu. Lalu yang keempat tuh masalahnya ada melemahnya sektor pariwisata. Lalu yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran itu meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri gitu, sesuai
dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya gitu dalam kelompok tersebut. Nah, kasus corona di Indonesia ini telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti yang tadi sudah disebutkan kayak work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang mungkin juga meliburkan pegawainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup, Rizky Kania? Sudah lengkap. Terima kasih. Baik, moderator izin menjawab pertanyaannya Priska, yaitu suatu penyakit dapat dikatakan wabah ketika penyakit tersebut memiliki kondisi seperti apa. Suatu penyakit yang dikatakan wabah itu ketika sudah lama tidak muncul dan menjangkiti masyarakat. Kemudian datang penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dan penyakit tersebut baru pertama kali menjangkiti masyarakat di daerah tersebut. Bagaimana Priska? Apakah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Naila. Baik, sama-sama. Oke, mungkin sekian tadi presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada koordinator PJ